DPR ubah aturan sesudah Mahkamah Konstitusi memutuskan langsung balik bekerja, tetapi berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ini akan inkonstitusional atau ya sah-sah saja? Bagaimana rakyat? Apakah akan melawan atau ya diam-diam saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dalam negara demokrasi, produk undang-undang itu harus dihormati. Tetapi ketika ada Mahkamah Konstitusi yang mengambil sebuah keputusan pasca ada judicial review, pengajuan dari pemohon, maka itu juga harus dihormati karena putusannya adalah final and binding, final dan mengikat. Ini salah satunya ada hubungannya dengan proses pilkada 2024 yang hiruk pikuk. Sampai di DKI Jakarta hanya satu calon dari partai politik, padahal banyak partai politik karena persyaratannya 25% awalnya. Tetapi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi membuat geger karena skenario-nya berubah, sehingga DPR RI yang sekian lama mau mengubah undang-undang tidak jadi-jadi, satu hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi langsung gerak cepat. Nah, ini adalah gerak cepat untuk perbaikan negeri atau untuk menolak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 7,5% boleh mencalonkan, tidak harus 25% untuk pilkada DKI Jakarta dan beberapa tempat lainnya. Begitu juga Mas Kaisang tidak bisa mencalonkan karena tidak sampai 30 tahun. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya seperti apa bahayanya kalau teman-teman DPR RI, balik DPR RI tidak melaksanakan putusan MK, bahkan mengambil sebuah inisiasi yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama kita baca di Metro TV News, DPR ubah aturan lagi pilkada 2024 disebut inkonstitusional, membahayakan dalam membangun demokrasi. Karena itu tadi tarik menarik terkait dengan regulasi untuk pelaksanaan pilkada. Ngeri juga ini. Di Kompas, usai sepakat abaikan putusan MK, sepakat abaikan putusan MK, balik DPR langsung gelar rapat pleno pengambilan keputusan RUU Pilkada. Kemudian di Tempo, judulnya DPR abaikan putusan MK, soal ambang batas pilkada Perudem wakil rakyat tak bersuara seperti suara rakyat. Ini jauh. Rakyatnya mau urus, wakilnya rakyat mau ke kiri atau bahkan putar balik. Wah. Kemudian di Suara Surabaya, Istana minta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan kemenangan DPR. Ini kedua-duanya harus dihormati. Awalnya kita baca hanya keputusan MK, nggak tahunya DPR. Wah. Kemudian yang terakhir, balik DPR membangkang dua putusan MK, PMSI bakal gelar aksi turun ke jalan. Ini Tempo. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di Kompas dan kita hubungkan dengan Metro dan selanjutnya karena semuanya saling melengkapi. Usai sepakat abaikan putusan MK, DPR langsung gelar rapat pleno pengambilan keputusan RUU Pilkada. Jakarta Kompas.com,
Badan Legislatif DPR segera menggelar rapat pleno pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu pukul 15. Gerak cepat. Belum ada 24 jam. Rencana itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Balik anggota Ahmad Baidowi atau Abi sebelum menutup rapat kerja Balik DPR. Setelah itu Abi meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat panja dan diiringi kata setuju dan ketukan palu. Pantauan Kompas pukul 15.40 rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU Pilkada itu belum dimulai. Rapat pleno pengambilan keputusan meski baru saja dapat rapat membahas RUU Pilkada pada Rabu pagi lewat rapat kerja bersama pukul 10.11 pagi tadi. Dalam rapat itu Balik berupaya mengawali putusan MK di nomor 60 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Balik mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tidak punya kursi DPRD. Jadi yang tidak punya kursi DPRD. Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada pasal 40 ayat revisi UU Pilkada yang dibahas oleh Panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat. Saya mau tertawa ini. 7,5% dan yang diputuskan MK itu bagi yang tidak punya anggota DPRD. Yang punya anggota DPRD yang lebih banyak itu lebih tidak bisa. Wah, ini lucu ini. Karena awalnya kan logikanya dari Mahkamah Konstitusi itu kan ketika calon perseorangan itu saja bisa tidak sampai 25%. Ini selanjutnya putusan MK itu adalah penerjemahannya 7,5% bagi yang tidak punya anggota DPRD. Kok nggak punya anggota DPRD 7,5%? Sementara itu pasal 40 ayat 1 di Pilkada mengaturkan threshold ada 5% suara sah pilek tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Disetujui Panja 21 Agustus. Padahal justru pasal itulah yang membatalkan MK, yang dibatalkan MK dalam putusannya kemarin. Tidak ada perlawanan berarti dari anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebetulnya berlaku final dan mengikat. Jadi mempunyai terjemahan undang-undang pilkadanya yang dirubah, tapi sesuai dengan terjemahan dari DPR. Nah, kita baca selanjutnya di Metro, kita tambahkan DPR ubah aturan lagi Pilkada 2024 disebut inkonstitusional. Ini malah lebih ngeri. MK atau pembangkangan putusan MK terkait pencalonan dinilai membuat penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tak konstitusional lagi. Terlebih pembahasan revisi tersebut dilakukan sehari setelah MK membacakan putusan. Itu menurut Titi Anggraini Perludem atau kalau di sini adalah dosen UI. Putusan MK nomor 60/PUU dan selanjutnya dan 70 PU itu bersifat final dan mengikat serta ergo omnes atau berlaku serta-merta bagi semua pihak serta ergo omnes, tak terkecuali DPR dan pemerintah. Oleh karena itu upaya revisi undang-undang pilkada disebutnya sebagai pembangkangan konstitusi. Wah, ini berani sih Titi Anggraini. Dan bila terus dibiarkan berlanjut maka pilkada 2024 adalah inkonstitusional dan tidak legitimit untuk diselenggarakan. Lewat putusan MK 60 menurunkan ambang batas, begitu juga yang 80 yang menjadi 75%,
Sementara itu yang 70 menegaskan batas usia minimum untuk calon yaitu awalnya ini adalah menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Ini menggugurkan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebelumnya bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Menurut itu seluruh elemen bangsa termasuk DPR dan pemerintah seharusnya menghormati dan tunduk pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebagai satu-satunya penafsir konstitusi norma pada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, Panja Revisi Pilkada DPR ini sendiri telah menyepakati perubahan ambang batas pencalonan meski hanya mengakomodir kepentingan partai politik yang tak berkursi di DPR. Namun DPR tak mengubah penghitungan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. DPR membuat inkonstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pikiran yang sama dengan saya itu tadi? Atau kalau diterjemahkan bagaimana secara detail? Menurut analisis saya, pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding, final dan mengikat. Maka tidak boleh seseorang menerjemahkan saudele dewe, itu tidak boleh, meskipun dalam tema yang banyak. Karena berbicara hukum, substansi hukum itu bukan masalah banyak-banyakan anggota atau ya anggota DPR karena pembuat undang-undang di situ. Tetap sebenarnya seperti apa substansi dari yang dibicarakan itu. Jadi final and mengikat itu harus dihormati tanpa harus mempunyai terjemahan yang berbeda. Meskipun kalau dalam perspektif sosiologis setiap orang itu mempunyai perspektif. Hanya kalau sudah hitam putih jelas, maka perspektifnya hampir sama atau bahkan sama. Kalau di wilayah hukum itu menjadi berbeda lagi. Kalau hukum cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu terkait dengan yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang diterjemahkan masing-masing anggota DPR melalui fraksi dan kemudian menjadi kontroversi pada hari-hari ini. Yang disampaikan oleh Balek DPR RI 1 hari sesudah putusan MK, ini hebat ya. 1 hari sesudah putusan MK tanpa bla 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 bla, kemudian langsung rapat bal dan memutuskan sebuah keputusan. Padahal sebelumnya, jauh sebelumnya tidak. Ya, mungkin jawabannya ini kan memang sebuah keputusan. Oke lah, kita arahkan ke situ. Ini kan jawaban, ini adalah keadaan keputusan, maka harus segera ditindaklanjuti. Hanya tindak lanjutnya kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, itu menjadi masalah besar. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang bagaimana proses pencalonan itu cukup 7,5% diartikan yang berbeda, yaitu berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kursi. Mungkin kalian atau saya sendiri mungkin berpikir ya,
7,5% tidak mempunyai kursi. Mungkinkah itu terjadi? Atau dalam bahasa yang lain terkait dengan panja revisi undang-undang pilkada terkait dengan umur, nah itu juga menurut pemahaman banyak orang, ya Mas Kaisang tidak boleh untuk mencalonkan, tetapi itu yang sebenarnya yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi pada saat ini mereka membuat artikulasi yang berbeda. Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kemudian analisa yang ketiga adalah ketika istana mengatakan hormati putusan MK, hormati putusan DPR. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang menetralisir terkait dengan berbagai yang ada. Mengakomodir hanya kepentingan partai yang mempunyai kursi di DPR. Itu yang membahayakan, karena pada dasarnya ketika judicial review itu adalah untuk semuanya. Pecinta masa depan kita akan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga dalam revisi ini yang dikatakan Titi mengarah ke inkonstitusional karena undang-undangnya inkonstitusional, membahayakan terhadap pembangunan negeri dan akan selalu berkonflik tarik menarik antara kepentingan yang ada. Semoga itu jauh dari sekitaran kita. Semua dalam regulasi yang tidak niko-niko. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.